Maka fitnah itu muncul salah satunya adalah seseorang itu ya jauh dari ilmu agama, dan ini isyarat sangat jelas sekali bahwasanya orang berilmu adalah orang yang jauh dari fitnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengamalkan dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah malam hari ini malam ya terakhir dalam pembahasan Kitabul Hudud dan Zinayat dan yang berkaitan dengan ta'zir. Ada satu hadis lagi yang belum sempat kita bahas, insyaallah kita akan bahas pada malam hari ini. Wa an Abdullah bin Khabbab radhiyallahu taala anhu qala sami'tu abi radhiyallahu taala anhu yaqul سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تكون فتن فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل. أخرجه ابن أبي خيثمة والدارقطني. Dari Abdullah bin Khabbab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, aku mendengar ayahku menuturkan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti muncul banyak fitnah, maka jadilah kamu ketika itu sebagai hamba Allah yang terbunuh. Jangan sampai kamu menjadi hamba Allah yang membunuh. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibn Abi Haythamah dan Imam Ad-Darqutni rahimahullahu ta'ala. Wa akhrajahu Ahmad nahwahu an Khalid ibni Urfatah radhiyallahu ta'ala anhu. Diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dengan lafaz yang sama dari Khalid bin Urfatah radhiyallahu taala anhu. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama, hadis inilah hadis yang dipersisihkan oleh para ulama sanadnya. Sebagian ahlu ilm melemahkan dan banyak para ulama melemahkan hadis ini, dan sebagian ahlul ilm menghasankan hadis ini. Di antara yang menghasankan hadis ini adalah Syekh Albani rahimahullahu taala. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang sikap seorang muslim ketika terjadi fitnah. Di dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan bahwasanya akan datang fitnah, dan zaman itu semakin berlalu, semakin lewat masa tersebut, semakin banyak fitnah. Kalau Anda bandingkan zaman sekarang dibandingkan dengan zaman dahulu fitnahnya lebih sedikit dibandingkan dengan zaman sekarang. Kenapa fitnah itu banyak? Kenapa fitnah itu ya banyak sekali bermunculan? Salah satu sebabnya adalah sedikitnya para ulama, sedikitnya orang alim. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, kata beliau, Inna Allah la yaqbidul ilm intiza'an yantazi'uhu min qulubil ibad
walakin yaqbidul ilm biqabdil ulama. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut ilmu itu sekaligus. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan mencabut ilmu itu dengan cara apa? Dengan mematikan para ulama. Ulama-ulama rabbaniyin dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diambil nyawanya, kemudian tinggallah di dunia ini adalah orang-orang bodoh. Tinggallah di dunia ini orang-orang yang tidak pandai dalam masalah agama. Maka kalau yang tinggal adalah orang yang tidak pandai dalam masalah agama, maka dia akan berfatwa, akan berkata-kata yang akan menyesatkan. Kalau dia berfatwa, berkata-kata yang tidak berdasarkan agama, maka akan banyaklah bermunculan fitnah. Maka fitnah itu muncul salah satunya adalah seseorang itu ya jauh dari ilmu agama, dan ini isyarat sangat jelas sekali bahwasanya orang berilmu adalah orang yang jauh dari fitnah. Orang yang alim memiliki ilmu agama, maka dia adalah orang yang jauh dari fitnah. Dan orang yang tidak berilmu, jauh dari ilmu, maka mereka lah orang yang paling dekat dengan fitnah. Maka Anda lihat ya, di mana saja terjadi fitnah, maka mayoritas yang terkena fitnah tersebut adalah orang-orang yang tidak berilmu. Orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Anda lihat ya, terjadi pemberontakan, terjadi ya kerusuhan dan seterusnya, pembakaran dan semisalnya. Maka kalau Anda perhatikan latar belakangnya adalah orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Ini penting. Ini penting dan ini alarm bagi kita sebagai seorang muslim untuk terus dan menerus menuntut ilmu. Jangan sampai ilmu itu terputus seseorang menuntut ilmu. Karena ilmu itulah salah satu sebab menyebabkan orang itu jauh dari fitnah. Jauh dari fitnah. Hadis ini menjelaskan bahwasanya ya akan datang nanti suatu masa maka fitnah itu sangat banyak. Kemudian apa kata Nabi SAW? Bagaimana sikap kita terhadap fitnah tersebut? Maka di sini Nabi SAW mengatakan ya, jangan sampai seseorang itu mendekati fitnah. Bahkan di dalam hadis ini kata Nabi, kalau terjadi dua kelompok ya berperang, ya, dua kelompok saling berperang, atau kita terjadi saling berhadapan, maka kalau kita bisa yang menjadi kita terbunuh, maka kitalah yang terbunuh, bukan kita yang membunuh. Saking Islam itu menjauhi dari fitnah. Dan kita lihat ya, fitnah itu sudah muncul pada ya zaman ya Nabi SAW, dan terus fitnah itu bertambah makin banyak sampai hari kiamat. Dan hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama, kalau misalnya ada dua kelompok kaum muslimin saling berperang, saling bertempur, saling berkelahi, maka seorang muslim maka hendaklah dia menjauhi fitnah. Kalau seandainya dia tidak bisa membedakan di antara dua kelompok itu mana yang benar, mana yang salah. Tetapi kalau seandainya ada di dua kelompok tersebut, ada yang benar, kita tahu, ada yang benar dan yang satu ada yang salah, maka itu disebut dengan qitalu ahlul baghi, ya, memerangi orang-orang yang berbuat zalim. Karena ada sebagian orang berbuat zalim terhadap sesama kaum muslimin, seperti seseorang yang melakukan kudeta dan semisalnya. Maka ini adalah orang yang memberontak, melakukan perbuatan zalim. Maka kata para ulama, dan ini fitnah. Namanya baghi itu adalah tindakan pemberontakan, kezaliman yang dilakukan seorang muslim kepada muslim yang lain. Maka kata para ulama, kalau ada ahlul baghi dan kita tahu salah satunya adalah kelompok yang berbuat zalim, tidak sesuai dengan syariat, siapa yang kita pihak? Yang kita pihak adalah seseorang yang tidak melakukan kezaliman. Maka apakah boleh kita berperang dengan orang-orang yang baghi ini, yang melakukan kezaliman terhadap sesama kaum muslimin? Maka boleh. Boleh kita berperang dan boleh kita melawan mereka. Dan para ulama mengasih dawabit, mengasih kaidah bahwasanya kata para ulama, kalau terjadi peperangan antara sesama muslim, satu pihak adalah kelompok yang
menyimpang, kelompok yang melampaui batas, kelompok yang melakukan kezaliman, maka kata para ulama boleh diperangi tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Pertama kata ahlul ilm bahwasanya tidak boleh membunuh mereka dengan alat yang memusnahkan mereka semua. Di dalam Islam tidak boleh membunuh mereka dengan alat yang memusnahkan mereka semua. Kemudian kata para ulama juga ya, tidak boleh juga dibunuh anak keturunan mereka. Kalau ada kelompok ya yang memberontak misalnya, kemudian mereka diperangi ya dan dia adalah seorang muslim, maka anak dan istrinya tidak boleh dibunuh. Anak dan istrinya tidak boleh dijadikan budak dan semisalnya. Karena budak itu dihasilkan dari orang kafir. Kalau terjadi peperangan sama kaum muslimin, maka anak istrinya tidak boleh dibunuh dan ya tidak boleh dijadikan budak. Kemudian ya, dan juga tidak boleh juga yang dibunuh adalah orang-orang yang terluka di antara mereka. Kalau ada yang terluka, maka tidak boleh dihabisi. Ya ini di antara ya ketentuan di dalam Islam. Kemudian juga kata para ulama bahwasanya yang ditawan di kalangan mereka itu tidak boleh dibunuh, tetapi ditahan sampai fitnah itu meredam. Sampai fitnah itu meredam. Maka kalau ada di antara mereka yang tertangkap pada asalnya di dalam peperangan dari kalangan kaum musyrikin atau di kalangan kaum kafir, kalau mereka tertangkap maka asalnya mereka dibunuh. Asalnya mereka dibunuh. Makanya Nabi SAW ketika di dalam peperangan Badar, Nabi meminta musyawarah kepada para sahabat. Ketika itu terdapat tawanan dari orang-orang kufar Quraisy di dalam peperangan Badar. Nabi meminta saran kepada sahabat-sahabat beliau. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menyarankan mereka yang ditawan ini disuruh untuk menebus keluarga-keluarga mereka yang kaya, menebus mereka sehingga mereka dibebaskan dengan tebusan. Sedangkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tidak setuju. Umar kata, penggal aja wahai Rasulullah. Ya bunuh aja wahai Rasulullah semuanya. Maka Nabi pun memihak kepada Abu Bakar. Nabi pun memilih pendapat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian turun ayat yang membenarkan perkataan Umar bin Khattab bahwasanya tawanan itu harus dibunuh. Maka iya, di dalam Islam asalnya ketika tawanan itu ditangkap maka dia dibunuh kalau orang-orang non muslim. Kemudian ketika terjadi peperangan, kecuali mereka jadi budak. Kemudian para ulama mengatakan juga di antara syaratnya adalah tidak boleh diambil harta mereka sebagai rampasan perang. Karena di dalam peperangan itu kalau orang-orang kufar itu kalau kalah mereka, harta mereka, senjata mereka itu adalah harta rampasan perang atau yang disebut dengan istilah ghanimah. Adapun orang ya muslim terjadi peperangan sesama muslim, maka harta rampasan dia ya harta yang dia tinggalkan itu bukan ghanimah. Bukan ghanimah dan ini bukan harta rampasan perang. Oleh karena itu kata para ulama bahwasanya ini yang membedakan antara terjadi peperangan sesama kaum muslimin. Kemudian Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan bahwasanya ya fitnah itu sangat banyak ya. Fitnah itu bermacam-macam. Disebutkan oleh ahlul ilm bahwasanya ya fitnah itu kadang datangnya sebentar. Kadang fitnah itu lama ya perginya. Kadang fitnah itu kecil. Kadang fitnah itu besar. Kadang fitnah itu murni dalam perkara yang batil. Dan kadang fitnah itu berkaitan dengan al-haq, dengan sesuatu yang benar. Contoh misalnya, kadang seseorang dia memahami agama, belajar agama, belajar ilmu, belajar Quran, belajar sunnah, belajar hadis Nabi SAW. Tetapi dia tidak memiliki pemahaman yang bagus di dalam masalah memahami sunnah Nabi, dalam memahami hadis Rasulullah SAW. Dia pemahamannya tidak baik, sehingga ketika dia memahami nas keliru, sehingga dia menyangka itu ada sesuatu yang hak, padahal bukan yang hak.
karena pemahaman dia yang salah dan dia terkena fitnah. Dan itu berapa banyak kita melihat saudara kita memiliki pemahaman yang salah di dalam memahami teks Al-Quran atau di dalam memahami perkataan para ulama, dalam memahami perkataan ahlul ilm, sehingga mereka terjerumus ke dalam masalah fitnah. Maka kata para ulama, fitnah itu kadang-kadang dia berselimut di dalam al-haq, di dalam sesuatu yang benar. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa manusia itu bisa terjerumus dalam fitnah? Pertama, Bapak Ibu, fitnah itu bermacam-macam. Fitnah itu ada orang itu kadang difitnah dengan berbagai macam dari sisi agamanya. Pertama, kadang ada orang itu difitnah dari sisi maksiat. Mudah dia bermaksiat. Dulu tidak bermaksiat. Tetapi dia terkena fitnah wanita, suka melihat wanita, suka melihat aurat wanita. Dulunya dia tidak pernah terbiasa demikian, tapi dia terfitnah. Agamanya terfitnah. Ada orang terfitnah dengan mencari harta yang haram. Yang dulunya Masya Allah istiqamah, yang dulunya adalah seseorang yang Masya Allah rajin di dalam beribadah, tidak mau mencari sesuatu yang haram. Kemudian dia terfitnah dengan glamornya dunia, dengan gaya hidup. Akhirnya dia tidak mempedulikan lagi mana yang halal, mana yang haram. Kadang orang itu terfitnah dari sisi ibadah. Dulunya dia rajin sholat berjamaah, dulunya dia rajin menuntut ilmu, hadir di majelis ilmu, tetapi dia terfitnah dengan dunia. Sehingga dia datang ke masjid malas, dia menuntut ilmu malas, ya. Maka terjadi fitnah di dalam dirinya dan dia terkena fitnah. Ada dulunya orang Masya Allah bersama saudaranya saling kasih sayang, saling menyapa, saling tegur menegur, saling ziarah dan seterusnya. Kemudian terjadi masalah di antara mereka, terjadi fitnah. Tidak saling menyapa, tidak saling menegur. Bahkan ini adalah musuh saya sampai mati. Kada dimaafkan. Ya. Kalau bisa bangun dari mati, aku bangun dari matiku. Iya. Ada sampai sedemikian. Dendam kesumatnya luar biasa, terfitnah. Padahal dia adalah dulunya berteman, kawan, akrab. Ya. Terkena fitnah di dalam masalah agamanya. Dulunya orangnya Masya Allah istiqamah. Ya. Dulunya dia berjenggot. Dulunya dia tidak isbal, Ustaz. Dulunya dia tidak pernah mendengarkan musik dan yang lain-lain. Terkena fitnah dalam agamanya, cukur jenggotnya, isbal dia, mendengarkan musik, ya, biasa berbicara dengan wanita, biasa bersentuhan dengan wanita dan seterusnya. Terfitnah di dalam masalah agamanya. Dulunya orangnya muwahhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bagus akidahnya, kuat akidahnya, pegang akidahnya. Tetapi dia terjerumus ke dalam kesyirikan. Mulai mengumpani buaya putih di sungai. Ya. Mulai ya memasang kain kuning dan seterusnya di pohon-pohon besar dan seterusnya. Bertabaruk dia dengan demikian. Padahal dulunya dia adalah orang yang bertauhid, terfitnah agamanya dengan kesyirikan. Kadang dulu orangnya bagus pemahamannya tentang masalah ketaatan terhadap waliul amr, terhadap pemimpin, ya. Masya Allah, ya, tahu dia bahwa tidak boleh keluar dari pemimpin, ya. Terfitnah di dalam agamanya, maka dia orang yang terdepan mencela pemimpin. Orang yang terdepan membuka aib-aib pemimpin di hadapan masyarakat. Orang yang terdepan mengajak orang-orang untuk agar mereka tidak senang terhadap pemimpinnya. Terfitnah dia di dalam perkara akidahnya, di dalam perkara manhajnya, ya. Maka fitnah itu banyak dan kita tidak tahu datang dari mana fitnah itu. Apakah datang dari arah sini, dari arah maksiat atau dari arah bid'ah, ya. Kadang dulu dia Masya Allah bagus, mutamassik, ya, memegang sunnah, ya.
Tetapi sekarang sudah dia tidak memegang sunnah. Apa-apa boleh, kada ada bid'ah di dunia ini. Selama itu baik-baik kada apa-apa. Gawi aja. Selama itu baik menurut orang, gawi aja kada masalah. Dan itu banyak. Nah, apa sebabnya orang-orang ini berubah? Ya. Apa sebabnya orang-orang ini terkena fitnah-fitnah semacam ini? Dulunya kada kayak ini, kenapa jadi kayak ini? Dulunya akhwat ini bercadar, sekarang lepas cadar. Dulunya akhwat ini Masya Allah, dia tidak pernah nonton film misalnya. Dia sukanya mengaji, baca kitab, ya. Tapi sekarang seharian habis dia dengan film yang dia lihat di HP-nya atau di televisi. Kok bisa dia berubah demikian? Kok bisa berubah dengan drastis? Dulu tuh Masya Allah, dia semangat menuntut ilmu, sekarang subhanallah terjadi jomblang jauh sekali. Bahkan dia membenci sunnah. Padahal dulu dia adalah orang yang sangat cinta dengan sunnah Nabi SAW. Terfitnah dia di dalam agamanya. Maka apa sebabnya orang-orang semacam ini? Kenapa dia tergelincir semacam ini? Dan kita berdoa kepada Allah agar terhindar dari fitnah tersebut. Maka fitnah itu ngeri. Kalau menimpa sama seseorang itu ngeri. Fitnah itu kalau tertimpa pada diri seseorang, dia lepasnya itu susah. Sembuhnya dari fitnah itu susah. Oleh karena itu kata para ulama, salah satu sebab disebutkan oleh para ulama, di antara sebab orang itu terkena fitnah adalah pertama, dia jauh dari manhaj yang benar. Jauh dari manhaj yang benar dan suka mengikuti, pertama adalah sesuatu yang mutasyabih, sesuatu yang masih samar di dalam Al-Quran ataukah di dalam hadis Nabi SAW. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran, huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhar mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan ayat suci Al-Quran. Sesungguhnya di ayat suci Al-Quran tersebut ada ayatun muhkamat, ayat yang sangat jelas. Dan di antara ayat Quran tersebut ada ayat yang mutasyabihat, yang masih samar-samar. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala pun di dalam hatinya yang memiliki penyakit, ya, di dalam hatinya memiliki ketergelinciran, maka mereka mengikuti ayat-ayat yang samar. Dalam rangka apa? Dalam rangka mencari fitnah. Maka banyak orang itu salah satu diterjumus dalam fitnah apa? Mencari sesuatu yang tidak jelas, ya, meninggalkan sesuatu yang jelas. Meninggalkan sesuatu yang jelas. Contoh misalnya, saya kasih contoh, ya. Ada kadang orang terjumus dalam perbuatan bid'ah misalnya. Jelas-jelas, ya, Nabi SAW, contoh. Bid'ah misalnya salah satu ya hal yang tidak dianjurkan di dalam Islam misalnya adalah tidak ada amalan para salaf, ya. Bahkan anjuran Nabi SAW, seseorang itu kalau dia membaca Al-Quran maka bacalah di rumahnya atau di masjid. Nabi SAW mengisyaratkan di dalam hadisnya agar Quran itu, ya, tidak dibaca di kuburan. Kata Nabi SAW, taj'alu buyutakum maqabir. Kata Nabi, yang jadikan rumah kalian seperti kuburan, tidak dibacakan Al-Quran. Mafhum hadis ini adalah di kuburan itu tempat seseorang berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada sebagian orang mengambil, ya, hadis-hadis yang lemah, hadis-hadis yang tidak ada asalnya, bahkan ya perkataan-perkataan para sahabat yang lemah dia ambil. Padahal itu ada perkara yang samar. Ada yang suatu yang jelas dia ditinggalkan. Dia ambil sesuatu yang samar-samar. Ini keliru. Ya, maka seseorang mengambil pendapat atau mengambil sesuatu itu yang jelas. Tinggalkan yang samar. Jelas-jelas, ya, ahlul ilm, ya, hampir semua ulama misalnya mengatakan itu sesuatu yang tidak boleh. Kemudian ada perkataan syad, perkataan yang, ya, menyendiri, perkataan yang syad, yang menyelisihi dalil-dalil yang kuat, diambil perkataan tersebut karena ada pendapatnya demikian. Nah ini, orang-orang semacam ini, dia rentan terkena fitnah pada agamanya. Kenapa? Karena dia mengikuti sesuatu yang samar, ada sesuatu yang jelas, dia tinggalkan. Kemudian, yang kedua, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, ya, di antara sebab juga orang itu, ya,
dia terjerumus dalam fitnah semacam tersebut, ittibaul hawa, mengikuti hawa nafsu. Dan ini bahaya. Kadang zaman sekarang, fitnah anak muda zaman sekarang, dan fitnah orang tua zaman sekarang juga, dan juga fitnah akhwat zaman sekarang adalah dia berusaha menjadikan manhaj salaf itu mengikuti tren mereka. Itu adalah keliru. Ya. Kita manhaj salaf tidak pernah mengikuti tren suatu zaman. Tetapi seseorang dia berusaha mengikuti manhaj salaf. Dia berusaha bagaimana manhaj salaf itu agak fleksibel. Berusaha manhaj salaf itu nggak ada masalah lah. Kalau bincang-bincang sama akhwat, ya ini nggak ada masalah lah. Atau bercanda-canda lewat HP, ya, telepon-teleponan sama akhwat dan semisalnya. Ya ini kan untuk dalam rangka dakwah apa? Iya, maka ini tidak benar. Ya, ini tidak benar. Maka seseorang itu, ya, betul-betul bukan manhajnya yang menyesuaikan, tapi kita. Jangan sampai kita juga terlena, ikhwan yang sudah mengaji terlena, ya, dengan masalah, ya, ada orang, oh ini sidin ini hanya mengerti manhaj, hanya mengerti dakwah, hanya mengerti sunnah, kita harus menyesuaikan. Bukan dia menyesuaikan. Dia harus yang mengikuti sunnah. Bukan, tidak ada masalah seorang beradaptasi, tetapi tidak boleh beradaptasi dengan menyimpang dari koridor-koridor agama. Maka ini penting, ya, seseorang. Ya. Maka penting seseorang. Makanya Nabi SAW mengatakan, kata Nabi SAW, al-qabid ala dinihi qal-qabid ala jamar. Orang yang berpegang teguh terhadap agamanya bagaikan orang berpegang teguh terhadap bara api. Bahkan Nabi SAW mengatakan di dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin abdu 'alaiha bin nawajid. Kata Nabi SAW. Kata Nabi SAW, wajib atas kalian berpegang terhadap Al-Quran dan sunnah. Disuruh oleh Nabi. Kenapa kata Nabi SAW? Ya, bahkan Nabi mengatakan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Subhanallah. Ini permisalan yang luar biasa. Kenapa? Karena akan ada, ini permisalan ini luar biasa. Dimisalkan Nabi gigitlah dengan gigi geraham. Itu menunjukkan di sana orang di luar sana mengerongrongi sunnah ini sangat dahsyat. Kenapa? Nabi mengisyaratkan gigitlah dengan gigi geraham. Kalau Anda punya barang Anda, dia ambil orang, maka Anda akan pertahankan dengan tangan Anda. Dia ambil orang lagi lebih keras, Anda akan tahan dengan dua tangan Anda. Ditarik lagi sama orang, dia ambil orang HP Anda, maka Anda akan dekap ini agar tidak lepas. Ketika dia ambil lagi, pertahanan terakhir seseorang apa? Dia gigit dengan jari, dengan giginya. Itu menunjukkan, kata Nabi SAW, di akhir zaman itu orang menggerogoti sunnah itu luar biasa. Maka disuruh oleh Nabi SAW, gigitlah dengan gigi geraham kalian. Iya. Kenapa? Itu pertahanan terakhir. Orang kalau sudah hilang giginya, sudah kada kau lagi menggigit apa-apa? Kada kau lagi. Ya, itu pertahanan terakhir seseorang. Ya, maka kata Nabi SAW, pertahankan sunnah tersebut. Makanya Nabi mengisyaratkan al-qabid al-jamar. Ya, emang berat orang menjalankan di atas sunnah Nabi SAW. Dan itu, ya, orang yang berpegang teguh terhadap sunnah itu obat agar dia terhindar dari mengikuti hawa nafsu. Karena banyak zaman sekarang orang mengikuti hawa nafsunya. Karena banyaknya pengikut, ya, banyaknya dia pengikut, akhirnya dia berusaha untuk menyesuaikan dengan pengikutnya. Banyaknya ada orang yang mungkin, ya, tidak mengerti agama, ya, kemudian dia berusaha menyesuaikan dengan orang-orang tersebut yang menyelisih manhaj salaf. Dan ini tentu sebab orang itu terjerumus dalam masalah fitnah. Kemudian yang ketiga, Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tersebab juga orang itu terjebak di dalam dunia fitnah ini adalah berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan dalam segala hal itu tidak baik. Maka tidak boleh seseorang berlebih-lebihan dalam segala hal. Maka Anda tidak boleh berlebihan. Maka sesuatu itu, ya, diberikan sesuai dengan porsinya. Dalam beribadah pun berlebihan dilarang, sebagaimana Abu Darda ditegur oleh Salman Al-Farisi. Ya. Maka berlebih-lebihan di dalam segala hal, mengidolakan seseorang juga tidak benar. Maka di dalam Islam itu, ya, jadi rujukan itu bukan
orangnya, tetapi apa yang dia sampaikan dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Makanya kalau orang itu ingin mengikuti, jangan mengikuti yang hidup, tapi ikutilah orang-orang yang sudah meninggal, mereka yang sudah diketahui akhlak mereka, diketahui akidah mereka, diketahui manhaj mereka. Karena yang hidup ini tidak aman dari fitnah. Bisa jadi seorang ustadz ceramah, ya apa macam, luar biasa ceramah ustadznya mungkin suatu zaman ustadznya mendengarkan musik. Bisa jadi. Sehingga jangan jadikan patokan tuh orang, tapi jadikan patokan itu apa yang dia ucapkan. Dengan itu seseorang itu hidupnya tenang. Karena yang dia ambil itu apa yang dia ucapkan. Karena seorang ustadz dan yang lain pun bisa juga salah dalam bersikap, salah dalam bertindak, bisa terjerumus dalam perbuatan maksiat, bisa terjerumus dalam hal-hal yang tidak Allah ridhai. Maka yang jadi rujukan adalah apa yang dikatakan, dan ini pentingnya seseorang tidak boleh gulu. Maka ukurlah seseorang itu dari apa yang dia sampaikan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga agar seorang itu terhindar dari fitnah adalah berusaha ya seorang tersebut ya tidak mendengarkan ya berita-berita yang secara umum tidak valid atau belum terbukti keasliannya, belum terbukti kesahihannya. Karena kita orang Indonesia ini, khususnya kita ya, sering mudah sekali terbawa membaca berita apa saja langsung percaya. Apalagi beritanya ya didramatisir sekali sambil nangis-nangis ya. Mungkin langsung percaya dan seterusnya. Maka tidak benar semacam itu. Seorang terbiasa ya tidak langsung membenarkan apa yang datang darinya, dari orang yang tidak jelas. Anda dengarkan ya kalau ada satu berita, dengarkan ya berita yang lainnya. Dengarkan berita yang bertolak belakang darinya, maka Anda akan menemukan di situ kebenaran. Ya, akan menemukan situ kebenaran. Dan saya sering sekali ya menemukan semacam itu ya, ada orang ngeluh ya tentang ini kemudian ya ditanyakan ke orang yang dikeluhkan, ternyata berbeda ya, sangat berbeda. Maka penting jangan mudah-mudah sedikit seseorang percaya, maka dengan cara bertanya kepada ahlul ilm. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terus bagaimana ya itu sebabnya orang terkena fitnah. Terus bagaimana kita ini agar ya terhindar dari fitnah tersebut? Tentu Bapak Ibu berpegang ya terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, ini penting ya. Termasuk dengan Al-Quran dan Sunnah ini penting ya. Dan orang yang baru mengaji, orang yang baru belajar, maka dia hendaknya termasuk dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan jangan dia disibukkan dengan perkara khilaf-khilaf, tapi sibukkan dia dalam perkara menuntut ilmu. Maka berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah itu penting ya. Banyak orang tidak paham, Ustaz, ana ini berpegang Al-Quran dan As-Sunnah saja, tapi kenapa saya menyimpang? Kenapa saya tidak istiqamah di dalam di dalam As-Sunnah? Karena orang tersebut tidak memuliakan Quran dan Sunnah sebagaimana mestinya. Orang itu kalau dia memuliakan Al-Quran dan Sunnah, maka dia akan istiqamah di dalam agama ini. Karena banyak orang itu tidak mengetahui kadar Al-Quran itu sendiri. Kadang orang tidak mengetahui kadar Sunnah itu sendiri. Kedudukan Sunnah di dalam Islam. Ya. Sehingga dia tidak memuliakannya sebagaimana mestinya. Makanya sering saya sebutkan cerita bagaimana sahabat itu memuliakan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan penting ya, seseorang itu terhindar dari fitnah adalah dia bersama kaum muslimin, bersama imam mereka, bersama pemimpin mereka. Jangan sekali-kali Anda keluar dari kepemimpinan kaum muslimin. Maka sebab terjadi peperangan antara sesama kaum muslimin itu akibat mereka keluar dari pemimpin mereka. Makanya ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah, dan ini merupakan salah satu usul Ahlussunnah wal Jamaah apa? Mereka taat terhadap pemimpin dalam kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam perkara mubah, dan mereka tidak taat kalau dalam perkara maksiat. Selama itu perkara mubah, selama itu perkara baik, wajib kita
taat, tidak boleh keluar. Baik itu dengan lisan, ia menyambati dan semisalnya, caci maki, ataukah dengan perbuatan. Karena dengan keluarnya seseorang terhadap pemimpinnya akan menimbulkan kemudaratan yang lebih besar. Akan menimbulkan kemudaratan yang lebih besar. Dan sekali lagi saya katakan, orang itu kalau dia memiliki sebuah jabatan, maka dia akan memiliki pandangan yang akan berbeda. Akan memiliki pandangan yang berbeda. Itu bagaikan seorang ayah. Seorang ayah itu kalau menegur anaknya, nak, jangan lakukan itu. Karena dia tahu bahwa itu tidak baik. Tapi bagi seorang anak, dia mengatakan, ayah ini kada paham. Ini sesuatu yang bagus. Karena orang itu kalau dia memiliki jabatan siapapun, Anda harus Anda pahami, kalau orang itu baik, kalau dia memiliki jabatan, pasti dia akan melihat sesuatu yang tidak kita lihat. Kenapa? Itu ibarat orang, ya, Anda ya di lantai 1, yang Anda lihat itu terbatas cuma pandangan Anda tersebut. Anda memikirnya jalan ini lempang, ya. Yang di lantai 2 dia tahu di sana ada macet, dia ambil jalan sini karena ini lebih cepat. Orang lantai 1 akan menyalahkan lantai 2 ini kada paham, kada tahu jalan. Padahal dia tahu bahwasanya di situ macet. Lantai 3 lebih luas lagi dia melihatnya. Bahwasanya di sana macet lagi, di sana kada ada macet sama sekali. Iya. Maka tentu kalau orang itu baik ya, ketika dia mungkin menjabat sesuatu, pasti dia akan melihat sesuatu yang tidak dilihat. Maka anak buah itu sukanya pasti kritik. Iya, anak buah itu pasti akan kritik sama atasannya. Kenapa atasannya kada paham, inya kalau kada paham kada jadi atasan. Inya kalau kada pintar itu kada jadi atasan. Tapi dia melihat apa yang tidak dilihat oleh anak buahnya. Dia punya ilmu yang tidak diketahui oleh bawahannya. Ya, sehingga kan pasti anak buah itu selalu menganggap atasannya kada pintar. Sama ya komentator bola jurang, ya. Pasti menganggap pemain bola ini kada pintar. Ya, sama persis. Kenapa? Karena dia tidak melihat apa yang dirasakan oleh yang di atasannya. Maka seperti itu juga seorang pemimpin. Ya, suatu pemimpin negara. Makanya penting seorang muslim itu berhusnudzan. Kalau dia ada seorang pemimpin yang baik, ya pemimpin seorang negara yang baik, seorang muslim, kita berhusnudzan. Kalau ada maksiat yang dia lakukan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya. Makanya kata Fudail bin Iyad, kalau saya tahu saya memiliki doa yang mustajab, maka akan saya jadikan doa saya itu untuk waliul amr, untuk para pemimpin. Maka ini usul Ahlussunnah wal Jamaah, mereka ya terus bersama pemimpin mereka. Kemudian Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar terhindar dari fitnah ini harus sabar. Orang itu sabar. Kadang macam-macam ya. Ya, kita di negara kita disajikan dengan berbagai macam keadaan ya. Maka orang itu harus sabar. Maka sabar itu obat agar orang itu terhindar dari fitnah. Orang masuk dari fitnah akibat dia tidak sabar. Semua fitnah. Orang terkena fitnah maksiat akibat dia tidak sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang terkena fitnah mencukur jenggot, kemudian isbal, mendengarkan musik, karena dia tidak sabar terhadap menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kata para ulama, sabar ini kunci. Orang itu terhindar dari fitnah. Ya. Dia lihat kezaliman ya pemimpin dia sabar. Maka itu sebab dia selamat dari fitnah tersebut. Oleh karena itu Anda lihat, kalau seandainya suatu kaum itu dia sabar terhadap pemimpin mereka, maka kebaikan yang mereka dapatkan itu lebih banyak dibandingkan ya ketika mereka keluar dari pemimpin mereka. Kemudian, dan yang terakhir Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar seseorang itu terhindar dari fitnah, tentu dia berdoa kepada Allah, ya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah. Ya, jangan sampai kita ini masuk ke dalam fitnah, dan fitnah itu jangan Anda anggap fitnah itu mudah, ya. Karena fitnah itu ada yang berat, ada yang ringan, dan justru fitnah-fitnah yang ringan inilah kadang-kadang itu menjadikan orang itu digorogoti. Ya, fitnahnya ringan, tapi datang terus, akhirnya orang tersebut ya jauh dari akidah yang benar, jauh dari manhaj yang benar, jauh dari sunnah yang benar. Ya, maka kata para ulama ya, seseorang itu sabar di dalam menghadapi fitnah dan berdoa kepada
Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari fitnah. Maka dengan itu insyaallah ya kita itu terhindar dari berbagai macam fitnah ya. Baik seorang suami ya dia terhindar dari fitnah macam-macam. Ya, laki-laki ini fitnahnya banyak, fitnah wanita dan seterusnya. Wanita pun juga demikian, fitnahnya juga banyak. Maka dia terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari fitnah tersebut. Taib, mungkin ini yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang ulun sampaikan. Insyaallah nanti mungkin kelanjutannya nanti saya akan kasih tahu ya. DKM kitab apa yang dibahas, apa kitab Bulughul Maram lagi atau kitab apa, insyaallah nanti kita kita lanjutkan lagi ya. Tetapi kitab apa nanti insyaallah saya akan tentukan nanti minggu depan. Taib. Sisa waktu yang ada kita isi dengan tanya jawab. Kalau ada yang bertanya silahkan. Ini ada pertanyaan langsung nih dari Taib. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya di luar tema. Kalau kita saat ini sampai dengan 10 orang saja dalam menyampaikan isi berita atau pesan sampai kepada orang yang ke-10 saja, isi berita atau pesannya pasti sudah berbeda isinya dari apa yang telah disampaikan oleh orang pertama. Namun bagaimana bagi 3 generasi terbaik umat yang mana mereka tetap tidak terputus matan dan sanadnya dalam penyampaian berita atau pesan yang berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga saat ini menjadi rujukan kita. Apakah ini memang kekhususan yang diberikan Allah kepada mereka? Mohon dijelaskan dalam metode periwayatan hadis. Taib. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau menjelaskan kok bisa zaman dahulu itu lafaznya sama, sanadnya sama ya, tidak berbeda, padahal orang zaman sekarang kalau kita menyampaikan berita ke orang yang kedua, ke orang ketiga, ke orang 10 ya, beritanya lain. Ya. Yang asalnya padahal hukum ini haram, 10 bisa jadi makruh. Ya, bisa jadi makruh, iya. Berubah hukumnya. Kok bisa di zaman dahulu itu tidak terputus? Pertama, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan ya kelebihan yang Allah berikan pada orang terdahulu, ya, yang tidak Allah berikan pada ya orang-orang zaman sekarang, dan itu salah satu bentuk Allah Subhanahu wa taala menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang terdahulu emang mereka pantasnya hidup pada zaman tersebut. Dan kita pantasnya hidup pada zaman sekarang. Kalau kita hidup pada zaman dahulu banyak hadis palsu. Banyak hadis-hadis yang lemah karena hafalan kita tidak seperti mereka. Makanya Allah jadikan kita ini ya. Salah satu mungkin hikmah ya. Maka orang dahulu emang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan di dalam hafalannya, kelebihan di dalam ingatannya, dan tidak Allah jadikan kepada yang lain. Makanya Imam Ad-Daruqutni rahimahullah taala disebutkan di biografi beliau, kalau ada di dunia ini, kalau misalnya ada orang di dunia ini dikasih Allah memiliki 2 hati, maka ialah Daruqutni. Kenapa? Allah katakan dalam Al-Quran, Allah tidak menjadikan pada manusia itu 2 hati. Kata ahlul ilm, saking mereka memuji Imam Daruqutni, kalau seandainya ada orang dikasih 2 hati, yaitu Daruqutni saja di dunia ini. Kenapa? Imam Daruqutni rahimahullahu ta'ala, dia duduk di majlis sama. Duduk di majlis sama. Syekh, majlis sama itu, Syekh menyebutkan hadis, murid-muridnya mencatat. Ya, murid-muridnya atau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Syekh tersebut. Imam Daruqutni duduk di majlis sama tersebut, tetapi dia menyalin buku. Ya, menulis hadis yang lain, bukan hadis yang disebut oleh Syekh. Tapi dia menyalin hadis yang lain. Akhirnya ditegur oleh kawan di sampingnya. Karena boleh kayak itu. Ya, karena di dalam ilmu hadis ya itu disebut dengan hudur majlis sama. Itu ada orang yang memantau ya, hudur majlis sama. Jadi di dalam ilmu hadis kalau ada seorang rawi ketika dia meriwayatkan hadis dan dia mendengar hadis itu mungkin lagi ngantuk ya, guring apa macam, kemudian dia meriwayatkan hadis, karena diterima hadisnya ikan bahari ngantuk nih kayak apa? Kayak apa bisa meriwayatkan hadis itu sampai segitunya ya. Di dalam majlis sama diperhatikan ya, oh ini bahari guring kenapa bisa meriwayatkan hadis? Ya. Maka ya sering saya sebutkan di sini harus ada yang memantau mencatat siapa yang guring di masjid ya macam. Sehingga nanti kalau berpatu ini guring bahari. Ya, baik. Sampai segitunya Daruqutni rahimahullahu taala beliau menyalin hadis yang lain, menyalin hadis yang lain, bukan hadis yang disampaikan. Sehingga ditegur oleh temannya. Kata Daruqutni, saya
tahu apa yang dia sampaikan. Saya menghafal, ketika dia sampaikan saya hafal, kata dia. Maksudnya dia sebutkan, Daruqutni menghafal. Temannya kaget, coba, kata temannya tersebut. Kemudian Daruqutni bertanya, apa hadis yang kamu tulis? Berapa hadis yang kamu tulis? Kata dia, sekian. Tidak. Yang disebutkan oleh Syekh tadi adalah 19 hadis, kata dia. Sanadnya ini, matanya ini. Sanadnya ini, matanya ini. Sampai orang-orang membetulkan tulisan mereka dari hafalan Daruqutni. Ya, dari hafalan Imam Daruqutni rahimahullah ta'ala. Maka orang zaman dahulu semacam itu ya. Kekuatan hafalan mereka itu sangat kuat sekali. Dan itu Allah berikan. Dan salah satu faktor terbesar adalah ketakwaan. Ya. Takwa yang dimiliki oleh mereka. Ya. Sehingga, maka Anda jangan heran kalau hadis itu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis itu dijaga. Makanya kata Abdullah bin Mubarak, kalau ada orang memasukkan hadis di tengah malam, ya di tengah malam, di bawah dasar lautan, dia palsukan hadis Nabi SAW di dasar lautan di tengah malam, maka besok paginya ketika dia keluar dari lautan tersebut, orang mengatakan orang ini pendusta. Karena Allah akan jaga hadis Nabi SAW. Tidak ada yang bisa memasukkannya. Kalau ada yang memasukkannya, ulama akan tahu langsung bahwa ini adalah hadis palsu. Di Indonesia banyak hadis palsu karena kita kada paham belajar hadis. Tetapi kalau Anda kasihkan kepada ahlul hadis, dia akan tahu langsung bahwa ini adalah hadis yang salah, ini hadis yang tidak benar, ini hadis yang menyimpang. Karena orang kita ini yang penting ada bahasa Arabnya hadis sudah. Walaupun kada tahu apa yang penting ada bahasa Arabnya dikit sudah hadis. Pokoknya ya karena kita nggak ngerti bahasa Arab. Ya, ini masalah terbesar. Kemudian di sini beliau bertanya, mohon nasihat Ustaz. Bagaimana metode menghafal bagi kami yang sudah berumur ini? Sebetulnya saya pernah jelaskan ya, nggak tahu di YouTube ada apa ya. Masalah ya menjadikan hafalan itu seperti hafalan Imam Bukhari judulnya. Bagaimana anak Anda hafalannya seperti Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Sebetulnya orang itu mau kuat hafalannya, cara metode menghafalnya seperti cara metode menghafal orang dahulu. Cuma itu saja sebetulnya. Cara metodenya ada seperti metode menghafal orang terdahulu. Metode orang menghafal terdahulu itu ya itu sangat mudah. Apa metode menghafal orang terdahulu? Ya, pertama ya seseorang itu menghafal, dia menghafal sesuai dengan kadar kemampuan. Otak kita ini berbeda-beda. Antara otak saya dengan otak Anda berbeda. Jangan seseorang itu menghafal di luar kadar kemampuannya. Maka hafallah sesuatu itu sedikit. Sekarang saya bisa menghafal itu Ustaz cuma 1 ayat. Atau cuma 3 kalimat sudah. Itulah kemampuan Anda menghafal 3 kalimat. Yang lain bisa Ustaz 2 baris. Itulah kemampuan dia bisa menghafal 2 baris. Anda jangan sekali-kali yang 3 kalimat menghafal 2 baris. Itu sudah kemampuan yang Allah berikan kepada Anda. Dan ulama dahulu pun demikian. Mereka menghafal sesuai dengan kadar kemampuan otak mereka. Zaman sekarang itulah salah satu kekeliruan ya, kurang tepat. Menyamakan antara satu anak dengan anak lain dari sisi hafalan. Karena satu anak dengan anak lain itu berbeda otaknya. Berbeda tingkat kemampuannya. Makanya kalau Anda perhatikan ulama-ulama terdahulu, ya Zuhri ditanya, Zuhri ini dikatakan orang yang dikatakan dia menghafal separuh dari hadis Nabi SAW. Ditanya dia kamu sehari berapa menghafal hadis? Saya menghafal hadis cuma 5 atau 6 sehari. Itu Zuhri rahimahullah ta'ala, Ibnu Syihab Az-Zuhri. Maka kata para ulama, seseorang itu menghafal sesuai dengan kadar kemampuan otaknya. Sampai mana batas mampu otak kita ini? Kebanyakan orang itu tergesa-gesa, pengen cepat, ya cepat banyak, sudah. Itulah tidak sabar dalam menghafal. Itu yang pertama, menghafal sesuai dengan kadar kemampuan. Kemudian yang kedua adalah sering diulang. Sering diulang apa yang dihafal. Hafal sesuai dengan kadar kemampuan kita. Ustadz, ulun hafalnya 1 ayat di dalam Al-Quran. Ulun ini sudah tua. Menghafal palingan 3 kalimat. Hafal itu. Tidak ada masalah. Itu yang terbaik. Hafal itu. Kemudian Anda ulang-ulang. Maka insya Allah kekuatan Anda seperti kekuatan hafalan mereka zaman dahulu. Karena itu metode mereka. Anda perhatikan para salaf, itulah metode mereka menghafal. Kalau kita ingin hafalan kita seperti mereka, ikuti metode mereka. Ya. Zaman orang sekarang banyak cara menghafal, harus mendengarkan musik lah, apa macam. Yang ada hilang hafalan dia. Ya. Subhanallah ya, orang itu kalau dia menghafal sesuai dengan kadar kemampuan, dia sangat banyak sebetulnya hafalannya.
Karena banyak orang itu memaksa dia menghafal setengah lembar. Menghafal setengah lembar. Cuma hari itu aja. 3 bulan kan menghafal lagi. Ya. 3 bulan menghafal lagi. Kenapa? Karena dia merasa berat. Otaknya tidak sanggup semangatnya. Tapi kalau dia menghafal sesuai dengan kemampuan dia yang biasa, normal, dia tidak akan merasa berat. Setiap hari dia akan menghafal. Walaupun sedikit-sedikit. Menghafal sedikit-sedikit itu emang butuh waktu lama. Tapi dia jadi. Nama orang itu menghafal, dikatakan orang itu hafal adalah dia kapan saja diminta dia bisa menyebutkannya. Itu orang hafal. Tapi kalau orang pernah hafal, dia menghafal sesuatu, kemudian ditanya ini apa sambungannya? Aku pernah hafal ini tapi gak ingat lagi. Ini pernah hafal, bukan hafal. Ini orang pernah hafal, bukan hafal. Jadi orang yang hafal itu dia kapan saja diminta, dia bisa. Kapan saja dia diminta, saat itu saja dia bisa. Itu orang hafal. Caranya apa? Dihafal sesuai dengan kadar kemampuan kita dan sering diulangi. Cuma itu, cuma 2 saja. Dan Anda cari, baca biografi semua ulama, metode mereka menghafal cuma itu saja. Tidak lebih dari itu. Tidak perlu Anda pakai teori yang sangat banyak, tidak. 2 teori ini saja. Dan itu Anda terapkan saja untuk diri Anda. Anda terapkan untuk anak Anda, insya Allah menjadi orang penghafal. Ya, penghafal Quran dan yang lainnya. Ada saya jelaskan di YouTube itu detail ya. Taib. Mohon nasihat Ustadz juga bagi orang tua yang membawa anak dalam kajian. Anaknya berisik. Bukan anaknya saja, orang tuanya juga kadang-kadang berisik. Bukan anaknya saja, kadang-kadang orang tuanya dulu ya dikasih nasihat, ya baru anaknya ya. Sehingga ya orang tua harus jadi contoh bagi anak-anak. Kalau orang tuanya berisik, otomatis anaknya berisik. Ya tidak adil kita menegur anak-anak. Ya maka kalau orang tuanya yang jadi contoh bagi anaknya, dan itu salah satu ya kita bentuk memuliakan majlis ilmu. Di antara bentuk kita ihtiram terhadap majlis ilmu adalah kita mendengarkan ilmu tersebut, tidak berbicara. Dan ini penting ya. Ini ilmu itu memiliki haibah. Jangan sampai akibat kita berbicara di majlis ilmu menghilangkan haibah ilmu itu sendiri. Jangan sampai kita penyebab haibah ilmu itu hilang. Ya. Padahal sebetulnya mendengarkan kajian itu tidak lama, setengah jam, 1 jam. Setelah itu ayo aja berceramah ya apa macam. Silahkan. Ya tidak ada. Cuma setengahnya saja. Tapi jangan sampai haibah ilmu itu hilang. Makanya para ulama salaf dulu pernah disebutkan dalam biografi salah satu muhaddisin. Dia kalau ada orang ribut, dia tidak mau menyebutkan hadis. Kalau ada ribut, ada aja bunyi buku, tretek bunyi buku saja, berhenti dia. Dia orang buta, kafiful basar, dia tidak bisa melihat. Tapi ada sedikit bunyi buku aja berisik, berhenti dia, mentahdis. Dia tidak senang ribut. Dan beliau buta, dan beliau biasanya berada di sebelah kiri. Semua orang tidak mau duduk di sebelah kiri. Tidak mau sebelah kiri, karena tahu kebiasaan beliau berada di sebelah kiri. Ada orang baru datang, mau menuntut ilmu kepada syekh ini, karena itu majlis ilmu. Dan dia melihat di sebelah kiri kosong, dia datang. Di atas sebelah kiri, kemudian syekh itu buta. Kebiasaan syekh itu berada sebelah kiri. Ketika dirudah oleh syekh, ya dia berada di sebelah kiri, terkena orang tersebut. Dia ingin bersuara, ditegur oleh orang, jangan bersuara. Kalau enggak Syekh ini tidak mau mentahdis dia. Maka itu sampai segitunya zaman dahulu. Haibah ilmu itu luar biasa. Ya maka penting juga kita menjaga haibah ilmu ini ya. Bapak-bapaknya kah, ibu-ibunya kah ya, berusaha juga untuk mendengarkan ilmu, mengambil faedah. Karena datang kita di masjid ini untuk mendengarkan ilmu, bukan ngobrol. Kalau ngobrol bisa di rumah, ya bisa habis selesai kajian banyak waktunya. Taib. Yang ketiga, mohon nasihat Ustadz juga bagi ini sudah. Afwan Ustadz, apakah kita ingin mengumandangkan adzan harus mengucapkan basmalah? Tidak dianjurkan karena tidak ada sunnahnya mengucapkan bismillah mengumandangkan adzan. Taib. Assalamualaikum Ustadz, tolong jelaskan tentang hadis segera beramal akan terjadi fitnah-fitnah. Seseorang pagi muslim dan sehari kafir, seorang mukmin tapi paginya sudah kafir. Iya. Badu bil amal fitanan ka qita'il lailil mudlim yusbihu rajul mu'mina wa yumsi kafira
yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Kata Nabi, segera beramal sebelum datang fitnah-fitnah bagaikan potongan-potongan malam. Ada dia pagi beriman, sore kafir. Sore beriman, pagi kafir. Maksudnya adalah ada orang itu dia paginya beriman, terkena fitnah, sorenya dia menjadi orang yang kafir, murtad kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang sorenya dia beriman, paginya dia menjadi kafir, terkena fitnah. Maka disuruh kita salah satu bentuk seseorang itu terhindar dari fitnah, banyak beramal. Kata para ulama, amal yang luar biasa menjaga dari fitnah ini, subhanallah, kata ahlul ilm, salah satunya adalah menjaga sholat 5 waktu. Tidak ada ya, salah satu amalan yang luar biasa menjaga seorang dari fitnah adalah dia menjaga sholat 5 waktu. Anda perhatikan ya, orang-orang yang meninggalkan sunnah, yang dulu mengaji sunnah, mungkin isbal, mungkin cukur jenggot, mungkin mendengarkan musik, mungkin akhwat-akhwat yang mungkin dulunya bercadar tidak bercadar. Anda perhatikan amalan salatnya. Biasanya dia tidak menjaga salatnya. Dia melalaikan salatnya. Ya, maka salat kata para ulama salah satu amalan yang menjaga diri seseorang terhindar dari fitnah. Ya, ini maka seseorang ya hendaknya dia banyak beramal. Maka disuruh Nabi banyaklah beramal. Salah satu amal yang paling penting kita jaga adalah salat 5 waktu kita. Wallahu a'lam. Baik. Ada lagi yang lain bertanya? Silakan. Enggak. Pertama, boleh tidak seorang muslim mencalonkan diri jadi kepala daerah atau menjadi anggota legislatif dan semisalnya. Ini sebetulnya masalah khilaf di kalangan para ulama, boleh apa tidak. Sebagian ulama yang membolehkan, ya, ada ulama yang melarang, ada yang membolehkan. Sebagian ulama yang membolehkan, mereka mengasih syarat. Syarat pertama tentu cara yang keberadaan dia di sana meminimalisir mudarat. Bukan keberadaan dia di sana tidak ada wujudnya. Ada aja orangnya ulun, insya Allah kalau ulun terpilih, ulun bangun masjid, ulun ini. Terpilih kan ingat laginya. Bangun masjid kada apa, ada ingat lagi. Bahkan pertama kata para ulama, dia meminimalisir mudarat. Ada dia terbukti mudarat itu terminalisir. Kalau dia tidak bisa melakukannya, maka kata ahlul ilm jangan. Yang kedua, dia tidak mempengaruhi agamanya. Dia tidak melakukan maksiat. Dan itu susah untuk dihindari. Dia akan ikhtilat, campur baur dengan wanita dan seterusnya. Kemudian kata para ulama yang ketiga adalah ya, masuknya dia di sana maslahatnya rajihah. Betul-betul terdapat maslahat. Ya, kalau seandainya tidak ada maslahat sama sekali kata para ulama, ya, dan dia tidak tahu ada maslahatnya, kada ada ragu-ragu, maka tidak boleh. Ini ulama yang membolehkan mengasih syarat-syarat demikian. Sebagian ahli ulama tidak. Tapi saran saya, wallahu a'lam, ya, saran saya, maka lebih baik jangan. Ya, seseorang, karena kita tidak aman dari fitnah, ya, tidak aman dari fitnah, dan hati manusia ini lemah, ya. Hati manusia, mungkin kita ingin memperbaiki sesuatu, ya, maka ya bisa memperbaiki sesuatu itu tidak masuk dengan demikian. Bisa seseorang memberikan saran, memberikan kritikan, ya, mengirim surat, ya, dan semisalnya. Dan juga bisa seseorang melakukan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bisa dilakukan. Kalau Anda seorang pengajar, seorang dosen, maka didik anak didik Anda didikan yang benar. Kalau Anda seorang guru, didik anak didik Anda masuk dalam level itu mendidik orang, sehingga kalau dia jadi pemimpin, dia menjadi pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita sendiri masuk, sedangkan kita ini lemah, ya, maka jangan. Ya, maka kalau saran saya pribadi jangan, ya, karena kita tidak tahu apa yang terjadi di depan. Maka ibarat kita berdagang itu, kalau kita kada mengambil barang ini, insya Allah aman aja modal kita. Ya, menjaga modal itu lebih baik daripada mencari untung. Kada jelas untungnya, yang ada nanti rugi. Ya, maka itu lebih baik kita menjaga modal kita, menjaga iman kita, itu yang terbaik. Karena itu adalah bertarung kita, ya, bertarung. Ini bisa kada kita menjaga iman atau kada semacam itu. Maka
sikap muslim demikian ya. Kalau dia dan pada asalnya seseorang kalau tahu dia lemah dalam kepemimpinan, maka dia tidak boleh dia mencalonkan. Kalau dia lemah dalam kepemimpinan. Ya, wallahu a'lam. Baik. Terakhir. Hmm. 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 Ya. Ya. Pertama ya, di dalam Islam ya, metode syar'i di dalam Islam ya, di dalam agama Islam adalah pemimpin itu dipilih dengan pertama dengan syura, yaitu dengan bermusyawarah ya oleh ahli al-hilli wal aqdi. Kemudian yang kedua adalah dengan cara istikhlaf. Raja setelahnya menentukan siapa pemimpin berikutnya. Ya, maka ini cara menentukan ya, khilafah di dalam atau menentukan kepemimpinan dalam agama Islam dengan cara bermusyawarah atau dengan cara istikhlaf ya, raja berikutnya berwasiat bahwasanya yang melakukannya ini yang jadi raja setelah itu. Maka ini cara-cara yang syar'i yang disebutkan di dalam agama kita. Kemudian yang kedua, masalah yang kedua, apakah orang yang mati syahid ketika dia terbunuh membela hartanya itu dimandikan, dikafani, disolatkan? Iya, seperti muslim yang lainnya. Dia berbeda dengan orang yang mati terbunuh di medan perang. Orang yang mati terbunuh di medan perang itu mereka tidak dimandikan. Ya, mereka dikafani dengan baju mereka. Tapi orang yang mati terbunuh akibat membela hartanya, dia tetap dimandikan, disolatkan, dikafani ya. Kemudian yang ketiga adalah apakah orang pengecut itu berdosa? Pengecut itu ya itu berkaitan dengan takut, khauf. Takut itu ada yang bisa membawa kepada kesyirikan, ada takut itu tidak membawa kepada kesyirikan tetapi dia tercela. Pertama, kata para ulama, takut yang membawa kepada kesyirikan ada seorang takut terhadap sesuatu hal, dia meyakini ini mendatangkan manfaat dan mudarat padahal dia tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Ada lewat pohon besar, kalau kada memberi sajian misalnya garing anak kita, takut akhirnya takut dia. Nah, ini adalah ketakutan membawa kepada kesyirikan. Dan ini adalah takut ya yang membawa kepada kesyirikan. Yang kedua, ada takut itu yang takut tidak beralasan. Ini juga tercela, takut semacam ini tidak beralasan. Contoh misalnya adalah seseorang ya
dia malam-malam ya mungkin pas hendak ke WC mina dingin ari takutannya ya mina takutan ya kayak ada suara sedikit aja ya takutannya ya. Nah ini adalah takut yang tercela ya, takut yang tidak beralasan. Kemudian juga ada takut itu yang menafikan kebagusan akhlak. Takut yang menafikan kebagusan akhlak. Ini adalah takut yang seorang laki-laki yang seharusnya jadi pemberani, dia takut ini menafikan kebagusan akhlak. Karena takut itu merupakan akhlak, penakut itu merupakan akhlak yang tidak baik. Ya, akhlak yang tidak baik ya bagi seorang laki-laki. Ya, dia misalnya melihat napa-napa takutan, melihat cecak buka, ya melihat nama takutan. Ini adalah akhlak yang tidak baik. Ya, ini adalah akhlak ya bagian dari akhlak tapi tidak pantas dimiliki oleh seorang laki-laki ya. Kenapa? Karena itu tidak perlu dia takut dalam hal-hal demikian. Sama seperti tadi, kalau ular tadi itu bisa jadi ya dia takutnya itu beralasan, bisa jadi ularnya besar ya, kemudian dia takutnya bisa jadi beralasan karena dia nggak berani, nggak punya pengalaman, itu bisa jadi beralasan. Bisa jadi istrinya itu karena sudah pengalaman di sawah, di apa, bisa jadi ya. Maka saya rasa itu takutnya dia itu beralasan ya. Tetapi juga keliru kalau dia pasrah berdiam aja, anaknya dililit ular, kadang mengiau orang, itu salah juga. Tapi dia harus berusaha mencari pertolongan dan semisalnya. Adapun dia tadi masuk terjun untuk melawan ular, bisa jadi dia nggak mampu, dan dia bisa melihat kemampuan dia lemah, tenaganya lemah ya. Maka kalau dia meminta tolong itu insya Allah tidak tercela orang semacam tersebut ya. Maka takut itu bermacam-macam ya, ada yang tercela, ada yang membawa kepada kesyirikan, ada yang menafikan akhlak yang mulia, takut-takut yang seharusnya orang tidak takut. Wallahu a'lam. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.